Pak Darso hiburan anyar hiburane Cakaan iki bakal cakak. well repot cakan malah repot enak sih. Bapak Ibu sekalian, tadi banyak pantun yang disampaikan, maka saya sedikit membacakan pantun ini untuk penyemangat di pembukaan saya presentasi. Jalan-jalan di pasar Legi, jangan lupa oleh-olehnya telur puyuh. Izinkan saya mulai presentasi dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon berizin cegah erosi, semoga presentasi yang saya sampaikan nanti membawa inspirasi bagi semuanya. Bapak Ibu yang saya hormati, berkenaan dengan presentasi saya di jenjang SMK. Ini tadi sudah ditayangkan kaitan dengan saya tidak perlu kemudian nanti menyampaikan secara detail. Saya akan memberikan gambaran secara umum saja kaitan dengan pembelajaran berdiferensiasi. Materi ini saya dapatkan di CGP dan ini luar biasa. Saya apresiasi karena saya diberikan kesempatan untuk belajar bersama dengan orang-orang hebat. Di panjenengan semuanya adalah orang hebat yang nanti akan menghantarkan putra-putri panjenengan semuanya ke jenjang yang lebih tinggi lagi, dan tentunya yang diharapkan bersama adalah satu, keselamatan bagi anak didik kita dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik menjadi manusia ataukah nanti menjadi anggota masyarakat. Bapak Ibu sekalian, dari Ki Hajar Dewantara, ini kalau saya sampaikan melalui slide ini, anak bukan merupakan sebuah kertas yang kosong. Beliau menyampaikan bahwa Ki Hajar Dewantara mengibaratkan anak yang lahir seperti kertas, sudah terisi tetapi masih samar-samar. Artinya bagaimana? Bahwa anak sudah ada bekal dari awal kaitannya dengan potensi yang ada pada dirinya. Untuk itu peran daripada pendidik untuk bisa menebalkan dari kemampuan yang baik itu dan kemudian menghilangkan bahkan menghapuskan dari hal-hal yang negatif. Perannya adalah apa? Menuntun, Bapak sekalian. Artinya apa? Terkadang kita menuntut anak untuk melakukan sesuatu sesuai dengan yang kita harapkan tanpa kemudian menuntun potensi yang ada pada diri anak untuk bisa berkembang sesuai dengan kodratnya. Untuk itu, sebagai guru penggerak, ini saya sampaikan melalui saya di sini. Ada ibarat di situ bahwa jika seorang peternak ingin menghasilkan dari usahanya, maka treatment yang diberikan harus sesuai. Gambar yang tadi saya sampaikan di depan itu, yaitu sebuah peternak di mana peternakannya ada satu ayam, kemudian ada bebek, kemudian ada burung. Dari jenis yang berbeda itu, kalau dikasihkan treatment yang benar, maka otomatis nantinya yang bersangkutan itu akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Misalkan bebek ataukah mentok, jika dikasihkan treatment maka nanti akan menghasilkan telur yang berkualitas. Kemudian ayam, anak ayam misalnya, kalau dikasihkan treatment yang baik maka akan menghasilkan sebuah daging yang berkualitas. Begitu pula dengan anak didik kita, Bapak sekalian, jika nanti ternyata mereka diberikan treatment yang baik sesuai dengan kodratnya, sesuai kemampuannya, maka insya Allah anak didik kita akan berhasil sesuai dengan yang diharapkan. Maka melalui pembelajaran berdiferensiasi inilah yang nanti diharapkan, Bapak sekalian, mewadahi dari anak-anak didik kita semuanya melalui minatnya, melalui gaya belajarnya, melalui profil belajarnya, itulah nanti yang akan kita coba identifikasi hingga kemudian nanti ketika anak didik kita semuanya yang memiliki karakteristik yang berbeda itu bisa kemudian nanti kita lakukan treatment yang sesuai dengan yang ada. Terkadang kita tidak mengidentifikasi atau menganalisis kebutuhan daripada anak. Kita langsung saja datang ke kelas, kemudian menyampaikan materi tanpa kemudian kita tahu anak ini punya gaya belajar bagaimana, anak ini punya minat yang seperti apa, anak ini punya profil belajarnya bagaimana. Dan melalui pembelajaran diferensiasi ini menggambarkan diri kita untuk bisa memerdekakan anak, menghambakan diri ini kepada anak,
bahwasanya pembelajaran itu harus senantiasa berorientasi kepada anak. Maka dari itu, melalui guru penggerak ini, Bapak Ibu sekalian, alur daripada pembelajaran berdiferensiasi adalah satu yang saya terapkan ketika menjadi calon guru penggerak ini, yaitu yang pertama saya melakukan assessment atau penilaian secara diagnosis kepada anak dan juga mempersiapkan kaitan dengan assessment formatifnya. Setelah mengetahui bahwasanya penilaian sudah ada, maka langkah berikutnya adalah pemetaan. Pemetaan dari apa? Gaya belajarnya. Dari mulai kebutuhannya apa saja. Dari mulai anak yang suka auditori, mendengarkan, ada anak yang suka wabarakatuh. Untuk presentasi yang ketiga dari CDB Yunita Kristanti dari kelas 87. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Sekda Kabupaten Nganjuk beserta Ibu serta seluruh tamu undangan yang saya hormati dan seluruh calon guru penggerak angkatan 7 yang berbahagia pada hari ini. Baik, di sini saya Yunita Kristanti, izinkan saya berbagi praktik baik. Saya mewakili teman-teman Bapak Ibu semua. Jadi saya berdiri di sini bukan berarti oh ini yang terbaik. Tidak, kita semua hebat. Luar biasa. Mana ini tepuk tangannya? Baik, terima kasih. Saya dari kelas 87 dengan fasilitator Bapak Alvan Bainovi dan pengajar praktik Ibu Ana Sri Saryati Cahyaning Tias. Baik Bapak Ibu, dari modul 1.1 Refleksi Filosofi Pendidikan Ki Hajar Dewantara ini sebetulnya merupakan modul yang sifatnya holistik, menyeluruh, mulai dari modul 1, modul 2 berbagi praktik baik, dan modul 3 kepemimpinan pembelajaran. Ini semuanya diramu khusus di modul 1 Filosofi Pendidikan Ki Hajar Dewantara yang tidak asing semuanya, yaitu ing ngarsa sun tulodo ing madya mangunkarsa tutwuri handayani. Sebagai pendidik, di depan kita memberikan teladan, di tengah kita memberikan ide dan gagasan, di belakang kita memberikan semangat dorongan. Selain itu Bapak Ibu, dalam penerapan pembelajaran yang saya laksanakan di kelas, implementasinya Filosofi Pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu anak belajar sesuai dengan kodratnya, yang mana di sini ada kodrat alam dan juga kodrat zaman. Pembelajaran yang saya laksanakan diawali dari pembiasaan yang sudah ditayangkan tadi. Selanjutnya pembelajaran yang di kelas saya awali dengan menyusun kesepakatan belajar terlebih dahulu. Jadi sebelum saya mengajar, saya menyusun kesepakatan belajar terhadap anak-anak. Jadi apa yang nanti menjadi kesepakatan kita selama proses pembelajaran. Selanjutnya kegiatan pembelajaran sendiri itu pemberian motivasi. Saya berikan motivasi bersama dengan murid menentukan tujuan pembelajaran. Sebagai contohnya, ketika saya mengajar mengenai ekosistem sesuai dengan kodrat alam, anak langsung saya ajak kepada sumber belajar, yaitu saya ajak di persawahan untuk mengamati ekosistem sawah. Selanjutnya tidak hanya mengamati saja Bapak Ibu, mereka melakukan wawancara dengan petani. Jadi di sela-sela istirahat, anak-anak duduk bersantai di sawah dan berwawancara tentang ekosistem sawah dengan para petani. Selanjutnya untuk kodrat alam, penerapan pembelajaran sumber daya alam. Betulan di lembaga kami merupakan lembaga yang ada di desa dan dekat dengan hutan. Anak-anak juga belajar langsung dengan alam.
untuk mempelajari tentang sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Selain itu, ketika kita ingin mengajarkan tentang batik yang selama ini mungkin batik-batik yang terkenal, batik Pekalongan dan lain sebagainya, maka di desa kami, Desa Jatigirges sendiri ada pengrajin batik. Kami berkomunikasi dan menjalin kerjasama dengan pengrajin batik. Anak-anak langsung belajar membatik dan hasilnya nanti monggo Bapak Ibu bisa berkunjung di stand kami di stand Geprek Mie Kucing 87 berada di sebelah selatan. Itu ada hasil dari anak-anak dalam membatik. Nah, sesuai dengan kodrat alam, kita juga tidak meninggalkan tentang permainan-permainan tradisional. Seperti tadi yang sudah disampaikan, kalau segala sesuatu kalau tidak kita gali terus, maka lama-kelamaan hanya tinggal nama. Seperti permainan tradisional. Ini kalau tidak kita biasakan anak-anak kita ajari permainan-permainan tradisional, mereka juga akan tidak kenal. Yang diketahui hanyalah TikTok. Namun TikTok di sini juga kami kaitkan dengan implementasi pembelajaran yang ada di kelas, yaitu saya mengajar dengan menggunakan aplikasi TikTok sebagai sumber belajar, sebagai media belajar ketika mereka mengerjakan tugas-tugas dari saya sebagai guru. Saya di sini tidak sendiri Bapak Ibu, saya pun sudah mengimbaskan kepada teman-teman satu lembaga saya yang belum mengikuti program guru penggerak. Jadi mereka belajar bagaimana guru penggerak itu, pembelajarannya seperti apa, materinya seperti apa. Kami imbaskan, kami tularkan sehingga kami dalam satu lembaga, satu sekolah SD Negeri 1 Jatigirges menerapkan pembelajaran filosofi Ki Hajar Dewantara yang berpihak pada murid. Adapun tujuan pendidikan adalah untuk murid dan untuk murid, seperti ajaran mahasiswa bebas dari segala ikatan, dengan suci hati mendekati sang anak, tidak meminta suatu hak namun berhamba pada sang anak. Sekian Bapak Ibu dari saya, izinkan saya menutup pantun. Mohon izin Bapak Ibu fasilitator dari Jember, jalan-jalan ke kota Jember membeli durian. Cakep. Yang cakep hanya kelas saya, mana ini yang lain? Saya ingin jawaban yang super gitu ya. Jalan-jalan ke kota Jember membeli durian. Pulangnya pagi hari. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan dalam berbagi praktik baik hari ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, kita beri aplaus untuk ketiga calon guru penggerak kita. Kepada tamu khusus dari Bapak Sekda dan Bapak Kepala Dinas, Bapak Ibu fasilitator, kemudian dari PGRI, dari IGI, monggo Kak Aturan bisa jengkar untuk berkeliling dulu. Untuk tamu undangan yang lain mohon tetap berada di kursinya masing-masing, tetapi narak. Jadi kami akan melanjutkan acaranya. Jadi acara selanjutnya adalah persembahan musikalitas puisi dari kelas 85. Kepada teman-teman kami ulang. Acara selanjutnya adalah persembahan lagu akustik dari kelas 86. Silakan mengambil tempat untuk menuju ke panggung. Monggo kelas 86. Bu Novira, Bu Binti, akustik
Monggo silakan.